Honda Beat. Sit, bunyikan sit. Kono starter barang. Rollernya custom. Waduh, ini ACG-nya nggak nyala bro, keempat nih, mau di starter ya, gak iso. Gitu loh, kabelnya kok ngene ya. Ini bekas kebakar ya gitu ya. Itu lumayan gitu. Umah-umahan sikilnya wis ra kena. Kau plus wisan. Oke, berarti kita harus ngetesnya tetap di hengkol. Mesti memastikan suara kasarnya itu dari dalam mesin, bukan dari luar mesin. Caranya gini ya. Oke, kita pasang bagian ininya kayak gini aja, tetap di hengkol lalu copot. Pasang. Terus ini saya pasang. Ada ringnya banyak. Ini saya pasang. Ini saya pasang. Oke teman-teman, suara murni dari dalam mesin ya. Ada ini. Nah, ini kencang semua, nggak ada yang goyang di bagian sini. Kan kayak suara rumah roller oblek loh. Nah, ternyata bukan, dan ini udah saya kasih tunjuk. Tadinya saya mau starter, tapi ini starternya parah kondisinya. Perkabelannya kayaknya pernah kebakar sih, nggak beres itu lama. Dan ini bekas compel-compel ini. Compel, ada perdil-perdil gitu. Nah, ini akan kita belah untuk memastikan suara apakah itu.
Oke teman-teman, ini setangnya bermasalah. Tapi setangnya kena bos di bagian sini. Nah, ini mengalami luka ya. Terus laharnya itu kasar. Ini. Jadi bunyinya kemerangsang dan kemelatak. Ini nanti ganti setang. Sekali lagi ya teman-teman, di daerah kita itu tidak ada tukang pasang setang yang bagus, dalam arti tanpa merusak mangkokan yang ini ya. Kalau nyopot ini mangkoknya rusak biasanya. Kenapa? Sebab ini kan harus dicabut ya kan. Sekalipun ini bisa dengan tracker cabut, ini bisa didorong. Itu kalau di daerah teman-teman yang ada bengkel yang Klaten, dalam arti tukang bubut yang punya alat cabut ini secara khusus. Kalau di sini itu nggak ada, itu masalahnya. Jadi kalau saya di sini, kalau setang kena gantinya sak bandul set gitu. Jadi bandul ganti ya, ganti setang, sak banduli. Yo marem sih ganti baru, sing ori. Mau dikirim ke daerah lain ya silahkan. Lah ini rusak, ya toh. Tuh, baret parah. Ini kayak kehabisan oli. Lah itu. Lah di sini ini bekas ceket sama setangnya tuh, kan kebakar ini. Nah ini kan luka ini guys. Nah ini yang melukai ke setang itu tadi. Berarti ganti piston. Ini mah quarter baik karena bisa quarter. Untuk setang ya ganti setang. Terus led bocor ora. Sudah bocor, mantap. Klepnya nggak bocor, tapi silnya tetap tak ganti. Dan ganti sil yo bongkar sekur. Oh bocor X nya bro. Kelihatan yo, bocor masih. Nah ini nanti dibuka sekalian, dibersihkan, ganti seal klepnya yang baru. Pasalnya ini kan udah pernah kehabisan oli, pasti seal klepnya kayak kebakar gimana gitu. Nah nanti sekalian dibersihkan. Untuk lahar nok aman, nggak bunyi, nggak usah ganti. Yang bisa mau diganti sekalian ya boleh. Tapi kalau saya jarang sih diganti lahar nok. Tapi pada kasus kehabisan oli yang benar-benar habis, oblak bro, sitik nih rasanya, klek. Ya gimana ya, oli habis kan di sini juga kekurangan oli kan pastinya. Ya nanti ganti laharnya aja, ganti lahar nok biar nggak kerja dua kali. Nanti udah dipasang sini bunyi kencret. Kalau kemarin kan nggak bisa ngedeteksi sebab suara ini kan kasar banget ya kan, suaranya kasar banget sehingga suara ini bisa nggak kedengeran. Nah ini aja gosong sampai kayak gini bro. Nah nanti ini semua seal diganti, terus ini dibersihkan, dikeroi sampai glowing. Nah terus ini nanti dipesankan krukasnya, pistonnya quarter aja, ini ganti lahar, terus proses membersihkan, nanti rakit ulang. Kita akan merakit unit Honda Beat FI. Ini krukas yang kita inden udah datang. Ini krukas baru ya guys, K44 kodenya di sini. Nah ini mangkok yang ini guys, yang paling utama guys. Karena pada tipe motor ini sistem suplai olinya itu mengandalkan mangkok ini. Jadi kalau mangkok ini penyok atau lagi bocor, dijamin oli nggak akan lancar masuk ke sini. Jika teman-teman pernah berpikir bagaimana pelumasan pada motor matic di mana tidak ada sistem input dari pompa oli menuju kepada poros engkolnya, maka ini sekarang kalian tahu di sini letak inputnya yaitu dari lubang yang ada di sana. Efek gaya sentrifugal dari putaran mesin itu sendiri akan membuat oli itu keluar ke sini teman-teman. Nah di sini, dan dia pun akhirnya melumasi setang bagian dalamnya. Nah ini ganti yang baru original, satu set kruk as. Nah kita akan memasang laharnya terlebih dahulu. Nah ini teman-teman, pemasangan lahar itu
itu beragam dan bervariasi ya pola pemasangannya. Sekarang Honda pakai Natsi ternyata ya teman-teman. Nah ini laharnya, ini ada trackernya sebenarnya untuk ini, cuman tracker jumbo. Nah dia kan masuk di sini teman-teman ya. Nah perhatikan, nah ini didorong pakai tracker untuk memasukkan laharnya. Nah jika teman-teman tidak punya tracker, jika tidak punya tracker tariknya, teman-teman bisa melakukan manual. Caranya ditekan menggunakan palu, tapi jangan pernah nekan bagian ininya. Yang ditekan ini. Kalau sampai terjadi tekanan di sisi luarnya, kan di sisi luar kan ngambang, otomatis bola-bola laharnya ini akan bermasalah nantinya. Jadi caranya kayak gini, minta palu. Ada sih tracker yang untuk ini tinggal dorong, tek 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 tek, palu kecil. Nah kita kasih contoh dengan pola seperti ini bisa. Saumpama, nah pola pukulnya juga harus pakai ilmu ya. Kalau mukulnya salah-salan nanti krukasnya ngegol teman-teman. Nah ini ditekan kayak gini teman-teman. Jadi di bagian sininya ini yang dipukul ini, jangan mukul ini. Kalau mukul ini rusak. Nah mukulnya di sini ya. Itu kalau mau mode pukul. Nah pastikan jangan sampai menceng. Nah mukulnya itu harus sama biar nggak menceng. Karena kalau menceng nanti susah masuknya kayak gini teman-teman. Nah agak ribet ya kalau nggak punya alatnya itu. Saya agak hati-hati. Nanti ini oleng gitu ya teman-teman. Nah ini dipukul sininya. Tapi ini contoh aja. Kalau kalian ditempatkan di tempat yang aman, mukulnya harus sangat hati-hati. Mau kena gigi. Kalau kena gigi nanti sompal. Nah kayak gini terus ya teman-teman, itu bisa. Kalau pakai tracker, sini sakernya sih sama lahar yang gede, lahar bekas kitnya. Nah ini. Tapi namanya tutorial ya, ngasih tutorial yang beragam ya. Jadi mau mode palu kayak mau mode apa itu harus ada gambaran. Nah untuk tracker itu kan seperti ini ya kan. Nah gini kan. Nah otomatis ini kan nabrak. Nah ini kan nabrak ke sini, nabrak ke giginya. Itu pakai bantuan pipa yang sama besar dengan ini. Ada nggak? Sama besar dengan ini, nanti jadi dorong ke bagian ini netok. Bekas kom setir baik. Nah ini kan pakai bekas kom setir gitu kan pas ya teman-teman. Itu nggak nabrak ke gigi. Dan ini bisa neken ke bagian laharnya aja sini. Nah kalau langsung ke kerengkes gimana, dipasang di kerengkes terus ditarik gitu, itu biasanya resiko trek kerengkesnya jebol ya, karena nariknya agak berat dan berpotensi rusak. Sebab yang ditahan kan ini yang ketahan kerengkes. Mungkin ada yang berpikir wah tinggal pasangnya di kerengkes nanti ditarik, berarti kan yang ditarik tengahnya, yang ditahan pinggirnya. Nah otomatis ini nanti jadi oleng, maksudnya oblak gitu teman-teman. Nah ini kayak gini nggak apa-apa. Oke, nah tambah satu lagi, ada nggak? Nah kayak gini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa ini. Yang penting nggak nabrak ke giginya. Kalau nabrak ke giginya kan nggak bisa. Ini kekecilan kayaknya, kurang gede, dibersihkan dong. Ini ya teman-teman, ada yang mau di langsung ke kerengkes kan ada. Kalau saya enggak, ojo langsung. Nek langsungan kadang-kadang rusak lahar, baru rusak. Alah laporamu mesti semua. Ini kayak gini ya, agak ribet sedikit sih, tapi ya enggak apa-apa, namanya orang kerja ya ribet. Yang ora ribet ya mangan karo turu. Nah ini guys, pastikan muter kayak gini terus atasnya kencengi, nanti kan dorong deh. Nih bos, tahan ya, yang pan kaputan yang gandul di dewi. Nah ini kan kedorong. Nah ini tetap muter ya, ini harus tetap muter ini guys. Nah kalau ini sampai nggak muter berarti ketahan. Nah gini bos. Nah jalan untuk apa ya, mentok gigi, karena saya enggak punya pipa khususnya ya guys. Nanti bikin lah, karena nggak berhenti sih di piro ini harus pas banget guys. Motor ini tuh ujungnya mentok, kurang ganjel. Set, ayo pas. Dirimu. Sebentar.
titik ganjeli sijine. Mentok, lakernya mentok. Nah, kita kasih ini untuk menahan keteng di bagian atas biar nggak jatuh. Nah, ini kan ada keteng. Kalau ngerakitnya mode kayak gini, kalau nggak mau jatuh-jatuh, ini rakitnya dari atas. Jadi nanti ketengnya ngelamprah. Ini kan ribet. Nah, gue kasih ini aja, kasih bahan plastik kayak gini dah, ketengnya nggak turun, gitu loh bos. Senggol dong. Ini semprot dong. Semprot ya. Nah, kasih pelumas dulu. Nah, udah kali setangin dong. Nah, di mau jodohane. Nah, mentok kan. Udah di. Soan. Oke, ready. Oh, salah menceng pecah loh, pakai. Petetet, petetet, petetet. Perhatian sentera. Kalau menceng pecah guys, mak bledak. Ngono kuwi. Oke. Cukup. Sampai maksimal ya bos, ojo dipaksa. Nah, ini plastiknya kan tinggal diambil guys. Nah, kilo guys. Nah, ini udah di gigi yang dimaksud. Nah, sudah beres bagian rantai ketengnya. Ini sebelah orang pegangannya. Itu tinggal baut-baut ya guys. Udah cuma kayak gitu tok kok. Orang rakit itu cuma kayak gitu tuh. Nah, ini quarter ya guys. Wajane aku di panggilan nggak penonton ya. Oh saya ini gas wagu lah. Ini ya su. Nah, subscriber. Oringnya sudah. Siapa sih masang ini? Oh Mas Toro. Nah, oke lah kalau begitu. Oh kancingannya sudah. Ini sayangnya udah dipasangi sama Mas Toro. Jadi ndak tak kasih tutorial masang ring ya. Lah gampang kok. Masang ringnya ndak di tutorial. Wis bolak-balik ya Rasu. Oke su, lanjut su. Ini quarternya hasil saya kalau quarter ndak mau kinclong. Nah, aku ancen nek quarter njaluke ngene, Bos. Aku kalau quarter mintanya gini. Nah, ini. Ya, iki lho su. Nah, jadi agak ngerambut gitu, nggak resik-resik men. Ini pakainya aham pas ya, bacanya ampas ya. Iki anak jagangnya ora ta? Standar 2 ne ora ono ya. Ya cagai kursi lah. Iki pasange sih. Ndindase delok iki nih. Spare partnya pakai ampas ya, guys. Ini lakernya ganti dong, Bro. Nah, ini lakernya baru ya, guys. Karena kemarin itu goyang ya, guys. Ini kan udah kenceng nih. Nah, udah kenceng. Nah, ini nok dekompresinya itu ikut di itu ya, beda sama yang KCL. Bit karbu. Nyong kayak bit karbu notanen tak piro ya kali ya. Kejal sih wonge takon ket mau bengi mah ngomong tak jawab sesuk Mas ngono. Mah lali ra kemutan. Ini nah, kenane iki ngene, Bos. Lah rahasiane iki men iso glowing, iso kinclong men ki piye? Saya kasih tahu nanti. Alhamdulillah ono wong ngirim gedang, guys. Ono wong dandan nggo gedang. Sun ya. Gedang emblenuk tenan lho, guys. Padahal aku duwe gedang kaya ngene sak tundun. Ono wong ngekeki ya tak tompone.
resik lah. Gak pakai suwi, belis ada lot jane. Karena tugas ngersih kabeh. Urusan luar bukan urusan saya. Yang urusannya jerone resik. Jobone oh beda. Kena resik men jadi pawor. Apa blackpink ini cedit kok. Oke ya guys, kita akan sedikit bahas tentang sensor O2. Mana O2 mana EOT ya toh. Ini loh guys, O2 kayaknya kalau nggak salah ini guys, ini. Nah, dia membaca situasinya di sini. Itu kalau nggak salah O2 ya. Nah, ini kabelnya kabel tunggal atau sensor tunggal. Nah, EOT-nya ini. Nah, dia itu ada di bagian sini, guys. Nah, itu guys, tuh kuningannya ini di sini. Dia membaca oli, suhu olinya. Nah, kalau ini baca suhu udaranya. Maksudnya gini. Kalau dia menangkap ada bahan bakar yang terbuang banyak, itu akan dianggap boros, maka otomatis altitude-nya akan naik guys. Altitude-nya naik sendiri otomatis di ECM-nya. Kayaknya begitu kayaknya. Ya, bagaimana kalau motor ini ngebul? Nah, kalau ngebul ini akan error teman-teman. Sensor ini akan error karena apa? Dia basah. Otomatis suhunya beda. Jadi kalau motor ngebul secara otomatis akan dianggap mengalami keborosan ya toh. Otomatis dia akan menginstruksikan kepada ECM menginstruksikan kepada injektor. Jadi nyembure sidik kayak gitu. Karena olinya keluar ke knalpot kan. Oli misalnya bocor seal clapnya. Nah, seumpama seal clap X ini bocor, kemudian keluar oli ke sini. Nah, otomatis yang harusnya kering ini kena basah sama oli, jadi pembacaannya beda. Sensor O2-nya akan cenderung meninggi, sehingga kebalik apa ya? Kebalik kayaknya. Pokoknya jadinya ngiriti lah, auto ngiriti karena dia nganggapnya banyak cairan keluar ke sini dianggap sebagai bahan bakar. Itu, Bro. Pada Yamaha itu sensitif banget sensor ininya. Jadi kalau ngebul wis jamin motornya itu nggak bertenaga. Kalau Yamaha auto nggak bertenaga karena injektor nyemburnya sedikit guys, karena si sensor menganggap keborosan. Kayaknya begitu ya cara kerjanya. Makanya motor injeksi yang ada sensor beginiannya kok sampai ngebul, itu tenaganya mentok, efek dari injektor yang ngiriti. Terlebih lagi kompresinya bocor ya wis, tambah loyo, sudah loyo ditambah lagi. Sero lem blembret gitu. Kenapa tetap pakai lem ya ben rapet. Minum kaweni ya. Senggol dong. Udah top nih namanya. Ini harus TOP. Nah.
guys jempretannya, tapi anu ya burung kondo-kondo karo sing duwe kirian mah gampang. Wah, rollernya custom guys. Iki ra mlayu iki nek kok ngene iki. Dengan roller seperti ini motor nggak bisa lari, tapi nanjaknya enak, tapi larinya nggak ada. Ini loyo tenan nih. Kenapa? Terlalu ringan bos, kan silang toh. Iki ra melayu, jamin motornya ra melayu, tapi nanjak yo masuk, nanjak tok. Iki ringe kok ngene iki, motor kakek acara iki. Wis. Susah. Turun. Ada. Tetap konsentrasi, keselamatan kerja utama.
Ini rollernya ndak tak anu ya, ndak tak ganti. Kita lihat hasilnya. Suara CVT-nya kok kasar ya. Nah, tengahnya kan gantung tuh. Top speednya terlalu menderu, sebab rollernya terlalu ringan bos. Jadi tenaga atasnya itu bisa dikatakan malah hilang. Saya berani bilang hilang, karena rollernya terlalu ringan. Kalau angkatannya ngisi, dalam arti ini buat nanjak enak, buat beban oke. Nah, kalau ini buat stop and go itu enak. Tapi kalau buat top speed brang, jadi di tengah ke atas itu kayak ketahan gitu. Mesinnya udah menderu banget, tapi si motor kayak nggak nambah kecepatannya. Itu kalau pakai roller yang terlalu ringan. Satu, aduh, komstirnya rapena iki, ngeglek banget. Kalau untuk harian, ya kalau buat bawaan, buat nyeles cocok. Seperti ini cocok. Nah, tiap hari bawa beban. Ini komstirnya rapena. Itu suara mesinnya. Udah, sorry ya guys, tadi agak speechless karena tanganku kejempet dan sakitnya luar biasa. Jadi nunggu rasa sakitnya reda baru bacot lagi. Oke. Untuk perform tenaga untuk street city, waduh, maksudnya untuk perjalanan di kota yang bolak-balik lepas gas tarik ini cocok. Tapi kalau ini buat antar kota nggak cocok, pasti capek, kelamaan, gasnya udah menderu, motornya masih kayak gitu aja. Nah, kalau pengen tetap dapat di kedua sisi, walaupun tetap ada kekurangan, itu rollernya pakai punya KZL aja. Jadi nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat. Oke, dikombinasi kayak apa tetap terlalu ringan. Kalau itu kekecilan gitu, mending pakai KZL semuanya, 6-6-nya. Itu buat nanjak masih oke, buat top speednya masih dapat. Jadi itu lebih rekomendasi daripada disilang kayak gitu. Ya, disilang kayak gitu tenaga atasnya hilang. Bagi saya, dan saya tidak akan berdebat dengan penonton, "Oh, saya pakai silang iso lari 250 km per jam." Aku kurus bisa jawab jembut ngono kuwi. Ojo dibanding-bandingke. Untuk motor ini dengan porsi kayak gitu nggak enak. Oke, ini mesin. Kalau masalah kirian terserah sama yang punya lah. Kalau saran saya sih mending pakai KZL. Top speednya masih tetap terjaga. Kemudian untuk RPM tengahnya kayak KZL gitu. Udah jadi kayak motor KZL, dalam arti apa namanya, ya motor KZL. Speed starter kasar itu teman-teman, KZL itu enak buat nanjak. Kontaknya off dulu. Oke, bye.